Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Siti Aminah, Siti Maria Ulfa, dan Lilis Kurniati. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan materi berupa penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Selamat menyaksikan. Bagian yang pertama yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas pelaporan ada di level pemerintah daerah atau kepala daerah yang memiliki tugas untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi yang dilaksanakan oleh PPKD. Sedangkan entitas akuntansi berada di level pengguna anggaran yaitu SKPD dan SKPKD. Setiap entitas akuntansi ini wajib menyelenggarakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggarannya masing-masing dan menyampaikannya kepada kepala daerah suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan keuangan yang berasal dari gabungan seluruh laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemda. Laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi selanjutnya digabungkan atau dikonsolidasikan sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD atau yang sering disebut sebagai laporan keuangan konsolidasian. Berikutnya, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada dasarnya hanya menjumlahkan akun-akun yang sifatnya sama dalam laporan keuangan dari seluruh SKPD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Khusus untuk penggabungan neraca, ada akun yang harus dieliminasi, yaitu akun resiprokal yang hanya mencakup dua akun, yaitu akun RK PPKD dan RK SKPD. Berdasarkan neraca saldo setelah eliminasi fungsi akuntansi Pemda, kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional LO, dan neraca. Ilustrasi akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja penyusunan LRA konsolidasian. Yang kedua, kertas kerja penyusunan LO konsolidasian. Dan yang ketiga, kertas kerja penyusunan neraca konsolidasian dengan asumsi bahwa di dalam terdapat kertas kerja yang disajikan hanya terdiri dari dua entitas akuntansi, yaitu entitas akuntansi PPKD dan entitas akuntansi gabungan seluruh SKPD. Yang pertama ada ilustrasi kertas kerja penyusunan LRA konsolidasian. Berikut merupakan contoh kertas kerja pemerintahan Kabupaten Makmur Jaya. Jika kita lihat, di sana terdapat PPKD dan SKPD yang disandingkan. Terdapat akun pendapatan, kemudian ada belanja. Selanjutnya bisa kita lihat ada surplus dan juga defisit, yaitu berarti untung atau rugi. Kemudian terdapat juga penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Berdasarkan kertas kerja konsolidasi LRA di atas, disusun LRA tingkat Pemda dengan format APBD terlebih dahulu. Selanjutnya disusun LRA di tingkat Pemda dengan format SAP melalui konversi dari era format APBD ke LRA, format APBD ke LRA, format SAP. Selanjutnya merupakan disajikan LRA format APBD. Masih tetap menggunakan pemerintahan Kabupaten Makmur Jaya ya guys. Jadi di sana masih terdapat akun pendapatan. Nah, pada dasarnya jika dibandingkan dengan format yang SAP yang disajikan kemudian itu, jika di format APBD itu terdapat pendapatan dana perimbangan, jika di SAP terdapat pendapatan transfer. Nah, kemudian dalam format APBD belanjanya itu dipecah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Ada juga terdapat akun penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Oke, lanjut kita akan membahas LRA format SAP atau singkatan standar akuntansi pemerintahan. Di sana terdapat akun pendapatan, lalu di bawahnya terdapat pendapatan asli daerah. Kemudian terdapat pendapatan transfer. Kemudian belanjanya itu pada format SAP dibagi menjadi belanja operasional dan dibagi-bagi lagi ada hibah belanja, pegawai, dan lain-lain. Next, yang kedua yaitu ilustrasi kertas kerja penyusunan laporan operasional konsolidasian. Pada intinya, pada pelaporan operasional ini terdapat akun pendapatan dan juga beban yang nantinya bisa dibandingkan dan dihasilkan apakah hasilnya itu surplus ataukah defisit. Berdasarkan kertas kerja penyusunan LO konsolidasian yang di atas, selanjutnya disusun LO di tingkat Pemda dengan format SAP seperti di bawah ini. Berikut bisa dilihat terdapat ilustrasinya. Oke, berikutnya yang terakhir terdapat ilustrasi kertas kerja penyusunan neraca konsolidasian. Masih menggunakan pemerintah Kabupaten Makmur Jaya ya teman-teman. Oke, di sana terdapat akun aset, ada juga kewajiban dan juga ekuitas. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, akun aset total itu dieliminasi ya.
Berdasarkan kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi yang di atas, selanjutnya disusun LPE dan neraca dengan format SAP masing-masing diilustrasikan sebagai berikut ini. Laporan perubahan ekuitas. Berikut ilustrasinya. Jadi di sana terdapat ekuitas awal tahun, kemudian ditambah atau dikurangi dengan surplus atau defisit. Selanjutnya neraca di tingkat Pemda. Nah, berikut ini terdapat ilustrasinya. Nah, di sana terdapat aset yang dimana ada aset lancar, investasi jangka pendek, dan juga piutang. Nah, juga pada aset non lancar tersebut terdapat investasi jangka panjang, terdapat aset tetap, dana cadangan, dan juga aset lainnya. Kemudian terdapat kewajiban, di mana ada kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir terdapat ekuitas. Jadi tinggal dijumlahkan, di mana aset itu sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Yuk semangat guys, tinggal dikit lagi. Lanjut bagian C, yaitu terdapat laporan arus kas. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi bendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah dan atau kuasa bendaharawan umum negara atau daerah. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi investasi pendanaan dan transitoris. Laporan arus kas terdiri dari yang pertama ada aktivitas operasi yang merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang disetujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Yang kedua terdapat aktivitas investasi. Aktivitas investasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Yang ketiga terdapat aktivitas pendanaan, di mana aktivitas pendanaan merupakan penerimaan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Yang terakhir terdapat aktivitas transitoris, di mana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan atau transaksi perhitungan pihak ketiga, pemberian atau penerimaan kembali uang, persediaan kepada bendahara, pengeluaran serta kiriman uang. Kemudian berikut ada perbedaan basis ICTA dan basis akrual. Kira-kira menurut kalian apa perbedaannya? Coba tebak. Yo, jeng. Ini perbedaannya itu dibagi ke dalam akreditasi, yaitu akreditasi investasi non keuangan, aktivitas investasi dan lain-lain. Kemudian topik pembahasan terakhir kita yaitu terdapat contoh laporan arus kas. Nah,
Nah, kalian bisa dilihat pada contoh laporan arus kas, terdapat aktivitas arus kas operasi. Kemudian ada event investasi, ada pendanaan, dan transitoris. Berikut cukup sekian pemaparan dari materi kami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan atau tanggapan, silakan berkomentar di bawah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Sampai jumpa lagi.